saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini, saya yakin dan percaya bahwa setiap masing-masing kita senantiasa berada di dalam penyertaan tangan Tuhan. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Mari kita mengambil satu sejenak. Mari kita mengucap syukur buat setiap anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Mari kita mengucap syukur buat kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu menyerahkan totalitas hidup kami melalui penyembahan kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Besar Maha Agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, selamatkan jiwaku. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku,
kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang indah ini kami boleh menyenangkan hati Tuhan dengan pujian kami. Terlebih Tuhan pada saat ini kami rindu lagi untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui pujian dan persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami siap memuji Engkau lebih dalam lagi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersyukurlah kepadanya
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami tiba pada waktu yang kami nanti-nantikan Tuhan, itu mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau siapkan setiap hati kami, biarlah hati kami boleh tertuju kepadamu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu
Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Kalau pada hari ini masih ada kesempatan lagi kami kembali untuk bersekutu bersama Engkau. Kiranya persekutuan ini boleh mendatangkan keuntungan bagi setiap kami yang ada di mana saja. Urapi hamba-Mu dari segala keterbatasan. Urapi kami semua agar firman Tuhan menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara-saudaraku yang ada dimanapun saja berada, saat ini kita tahu bahwa dunia sedang digemparkan dengan adanya pandemi COVID-19. Dan kita tahu tidak ada satu pun negara yang lolos dari musibah ini. Dari 219 negara. Kita bisa bayangkan hal itu ya. Dan hal ini saudaraku perlu ketahui, pada tahun 2015 ada seorang tokoh perangkat Microsoft yang bernama Bill Gates. Dia telah memprediksi bahwa di tahun 2020 akan terjadi virus dan memakan korban 10 juta orang. Makanya virus ini seluruh dunia. Oleh sebab itu kita anak-anak Tuhan, kita harus banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Khususnya bagi pemerintah kita berupaya untuk mengatasi wabah corona ini yang sedang bergulir sampai saat ini belum terselesaikan. Sehingga pemerintah kita memberikan himbauan agar kita jangan keluar rumah jika tidak perlu penting. Namun hal ini sebenarnya bagi orang percaya tidak perlu heran virus corona ini terjadi. Kenapa saya katakan demikian? Kok tidak perlu heran? Karena virus ini ada sejak zaman bangsa Israel, itu sudah ada yang namanya virus ini. Ya. Kalau saudaraku lihat di dalam Yesaya 26 ayat yang ke-20, di sana dikatakan, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, dan bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Keluaran 12 ayat 20 dikatakan, dan seorang pun dari kamu tidak boleh keluar dari rumah sampai masa tula itu lewat. Sama seperti anjuran dari pemerintah harus berdiam diri banyak waktu di rumah, beribadah di rumah. Sampai saatnya virus itu hilang dari peredaran, maka kita boleh bebas dari keluar rumah. Sebab sesungguhnya, kata ayat 21, Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Kenapa hal ini terjadi, saudaraku? Karena kalau kita lihat selama ini manusia itu lupa akan jati dirinya yang sebenarnya. Bahwa dia itu pengikut Tuhan. Yang namanya pengikut Tuhan itu harus ngikut apa maunya Tuhan. Tapi seringkali gitu yang terjadi ngikut kemauannya diri kita sendiri. Mementingkan kepentingan pribadi daripada kita beribadah kepada Tuhan. Kita lihat dan kita rasakan sendiri saudara-saudaraku selama ini yang saudara-saudara banyak mempergunakan waktu tenaga saudara jalan-jalan ke mall, ya, makan, ke kafe, ya. Minggu waktunya ke gereja dipakai kerja cari uang. Nah, saudaraku, sekarang sudah saat dan waktunya orang tidak lagi jalan-jalan ke mall.
Sudah saat dan waktunya orang tidak lagi makan-makan di kafe. Kita lihat di mal-mal semua pada tutup. Kafe-kafe semua pada tutup. Minggu waktunya ke gereja dipakai cari uang, dan sekarang saudaraku, saudara sudah saatnya lagi tidak bisa lagi sukacita, tapi kesulitan dalam mencari uang. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan dengan adanya virus corona ini supaya kita ini berbalik kepada Tuhan. Supaya kita tahu bahwa jati diri kita yang sebenarnya ini adalah pengikut Tuhan, bukan pengikut kemauan diri kita sendiri. Sehingga kita tidak bisa melakukannya lagi. Itu jalan-jalan ke mall, makan-makan, cari uang susah, sulit ya. Berapa waktu yang lalu saya membagi-bagikan sembako, nasi kotak di jalan raya sampai di nelayan, para nelayan yang ada di Kenjeran sana. Karena saya melihat kasihan mereka, gak bisa bekerja, tidak mendapatkan uang, sehingga untuk makan aja susah. Nah, kewajiban kita memberi kepada mereka yang mengalami kekurangan. Hai jemaat Tuhan yang ada di rumah, dengan adanya diperlakukannya PSBB, gereja diliburkan 2 minggu. Pesan gembala kepada jemaat Tuhan, dimanapun saja yang berada, di dalam Keluaran 23 ayat 25, walaupun gereja itu ditutup, diliburkan, tapi yang namanya gereja adalah hatimu. Di mana gereja itu adalah engkau sendiri. Keluaran 23 ayat 25 dikatakan, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Walaupun dunia saat ini lagi diributkan dengan virus, tapi kalau kita beribadah kepada Tuhan, maka firman Tuhan katakan dijauhkan dari segala penyakit di tengah-tengahmu. Kalau kita lihat di dalam kitab Ulangan, bahwa virus itu ada kesamaan dalam Alkitab, saudaraku ya. Coba saudaraku lihat di dalam Ulangan pasal 28 ayat 22 dikatakan, Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam, sakit radang, kekeringan, semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Saudaraku, tanda-tanda orang yang terserang virus corona, batuk kering, demam, sakit radang, kekeringan, sama seperti apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Dan semua itu akan memburu orang yang terkena virus itu sampai ia binasa, alias is dead. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dengan adanya COVID-19 ini adalah teguran Allah terhadap kita orang-orang percaya. Kepada kita umatnya, agar tetap hidup di dalam kebenaran. Seringkali kita melakukan kesalahan. Oleh sebab itu kita bersyukur ya, dengan adanya musibah yang Tuhan izinkan seperti ini, agar supaya kita lebih dekat dengan Tuhan, dan kita kewajiban sebagai anak Tuhan mendoakan agar supaya wabah ini segera berakhir, sehingga jemaat Tuhan dimanapun berada mereka boleh bebas beribadah kepada Tuhannya. Saudaraku, dalam hal ini kita meresponi positif apa yang menjadi kebijakan pemerintah, menganjurkan agar kita beribadah di rumah masing-masing untuk menghindari perkumpulan banyak orang. Kenapa? Karena pemerintah yang ada di dalam dunia ini adalah wakilnya Allah, dan Allah sendiri yang menetapkan. Kalau pemerintah memberi anjuran untuk kita beribadah di rumah, kita tidak boleh melawan pemerintah. Sebab pemerintah itu adalah wakil daripada Allah, dan Allah sendiri yang menetapkan. Dalam Roma 13 ayat 1 dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah,
dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Oleh sebab itu, mari saudara sidang jemaat, walaupun gereja saudara diliburkan, tapi mari kita di rumah tetap beribadah kepada Tuhan. Karena kalau kita melawan pemerintah, sama halnya kita melawan Allah. Roma 13 ayat 2 dikatakan, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, kalau sudah pemerintah menganjurkan kita beristirahat di rumah, tapi kalau kita masih keloyoran, masih kesana kemari, firman Tuhan katakan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Maka saudaraku jangan heran kalau saudara terkena virus corona, karena sudah dianjurkan oleh pemerintah berdiam diri di rumah, tapi keluyuran, nongkrong, kumpul-kumpul, ya. Maka firman Tuhan katakan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya. Oleh sebab itu mari, kalau pemerintah sudah katakan berdiam diri di rumah, berdiam dirilah, jangan kemana-mana. Ya. Jika pemerintah ini memberikan maklumat atau statement agar kita beribadah di rumah, itu adalah perintah Tuhan melalui pemerintah. Dan itu adalah bukti bahwa Allah masih sayang kepada saudara dan saya. Seperti Allah sayang kepada umatnya bangsa Israel. Dengan adanya corona ini mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Saudaraku lihat berapa banyak korban dari virus ini. Ya. Bahkan mereka itu penolong pun tidak bisa menolong dirinya. Suatu ketika ada seorang pendeta bertanya kepada saya, Pak Samuel, bagaimana dengan pendeta-pendeta yang banyak meninggal karena virus corona? Saya bilang, ya ini saatnya sudah banyak kali mengguncingkan virus corona. Saya boleh katakan bahwa virus corona ini seringkali dikambing hitamkan loh saudara. Ya, tidak semua orang meninggal itu ya karena virus. Mungkin karena jantung mendadak meninggal lalu dikatakan virus. Kebetulan saya lewat di Jalan Bubutan. Lalu di situ ada orang lagi jatuh, pingsan, tergeletak, dan banyak orang yang ada di sana melihat, tapi tidak mau menolong. Karena apa? Dengan alasan dia kena virus corona. Kalau saya ikut bantu, maka saya akan tertular dengan virus corona. Sehingga banyak orang dari kejauhan hanya melihat. Makanya sedikit-sedikit orang bilang virus corona, mati karena virus corona. Bahkan sampai mati pun daerah tersebut tidak mau menerima. Saya katakan kepada pendeta itu ya, Pak, mati itu ada di tangan Tuhan. Ya, mati hidup kita ini ada di tangan Tuhan, bukan karena corona. Ya. Orang sakit di rumah sakit sampai berbulan-bulan ya tidak mati-mati. Itu semua ya kehendak Tuhan. Jadi saya mau katakan bahwa mati hidup kita ini di tangan Tuhan, bukan karena virus corona. Bapak salah kalau Bapak katakan seperti itu. Lalu dia mulai mengejas. Apakah pendeta itu sering melakukan kesalahan sehingga dia bisa mati cepat mendahului kita? Padahal dia kan pendeta. Waduh, ini sudah, kalau sudah ngomong seperti ini saudaraku, panjang lebar gak ada ujung pangkalnya. Ya, saya bilang, oke Pak, lebih baik Bapak stop aja pembicaraan ini, jangan menghakimi. Ya, hamba Tuhan itu dilantik Tuhan, ya, diurapi Tuhan. Apapun, ya, hamba Tuhan pendeta itu, ya, sejelek apapun diurapi Tuhan. Jadi Bapak tidak berhak menghakimi.
Saudaraku, seringkali kita menyalahkan apa yang terjadi, seringkali menyalahkan keadaan. Padahal sebenarnya kita harus introspeksi diri kita sendiri. Apakah sudah betul lah selama ini ya peribadatan kita kepada Tuhan? Itu yang terpenting, saudaraku, ya. Mari melalui perjamuan kudus minggu pertama ini kita mau satukan hati dan pikiran kita, menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Di dalam Yohanes 6 ayat 54 dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dalam Mazmur 91 ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kemahmu. Mazmur 91 ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudaraku, mari dalam kesempatan siang hari ini, dalam khotbah online, para pendengar dimanapun saja berada, melalui musibah yang terjadi di negeri kita ini, mari kita mau doakan agar segera terselesaikan, agar supaya pemimpin bangsa kita, Bapak Presiden Jokowi beserta seluruh stafnya diberikan hikmat dalam mengatasi musibah yang masih bergulir sampai saat ini belum terselesaikan. Itulah kewajiban kita, agar supaya bangsa dan negara kita ini boleh bebas beribadah dengan Tuhannya. Mari, saya tidak berpanjang khotbah online saya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kiranya setiap jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan dimanapun berada, Tuhan Kau memberkati mereka. Dijauhkan dari segala sakit penyakit. Diberikan mereka kasih karunia damai sejahtera. Khususnya bagi pemerintahan kita, pemimpin bangsa kita, agar supaya diberikan hikmat di dalam mengatasi musibah saat ini yang masih bergulir, agar kiranya virus corona ini boleh segera berakhir, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.